Teman-teman pernah nggak ketika ngomong sama orang itu kayaknya susah banget. Aku ngomong kok orang itu gak pernah mau ngerti. Aku ngomong A, dia nangkapnya B. Dan begitu terus. Firman Tuhan ada ngomong something loh tentang itu. Di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini nasihat Yakobus untuk gereja waktu itu, dan aku coba selidiki ya teman-teman. Arti kata dari mendengar di sini kayak gimana? Teman-teman bisa lihat di layar. Kata mendengar di situ diambil dari kata akuosai, atau intinya cara bacanya susah sih. Aku nggak belajar Greek jadi nggak bisa pronounce nggak benar. Tetapi artinya kalian bisa lihat di layar. Ini arti kata dari mendengar di sini, yaitu untuk mendengar dengan intensi, dengan sengaja. Dan diselidiki lagi arti lebih dalamnya itu apa? Itu mendengarkan untuk mengerti. Jadi bukan cuma asal mendengar agar aku nih ngasih tahu ke kamu apa yang aku mau bilang, tetapi mendengarkan agar aku nih ngerti maksudnya apa yang kamu sampaikan itu apa. Itu loh, mendengar di sini artinya begitu. Ironisnya, sayang sekali, beberapa aku temui di gereja, orang yang mungkin masih baru kah, atau bahkan sekalipun levelnya itu sudah tinggi banget sebagai pemimpin gitu. Karena tidak ada satupun dari kita ini kebal dengan penyakit, aku lebih tahu dari kamu, aku lebih tua, lebih punya banyak pengalaman, aku baca Alkitab lebih banyak dari kamu, makanya kamu harus dengar apa yang aku bilang. Aku tahu kamu salah, karena menurutku kamu salah, therefore you need to listen to me. Dan ketika kita cerita ke orang-orang tertentu kayak seperti itu, kita bisa merasa kalau kamu itu nggak ngerti maksudku. Oke, mungkin aku salah, tapi you don't understand apa yang berusaha aku sampaikan. Itu nggak enak banget kan teman-teman. Aku mengerti banget karena aku pernah di posisi itu beberapa kali. Ngomong dengan orang-orang yang pernah aku pimpin sebagai pemimpin kayak kelompok kecil gitu ya. Aku pernah di posisi itu, aku ngasih tau apa, yang sana nangkapnya gimana, malah ngejudge aku berbeda. Aku ngomong dengan misalnya pemimpin rohani juga, nggak selalu dapat respon itu positif. Padahal maksud niatku baik, aku ngasih tahu, coach, kita mesti berubah dan segala macam. Firman Tuhan ngomong begini, tetapi ya disampaikan balik ke aku adalah aku yang salah. Mungkin katanya aku terlalu fokus pada apa yang nggak penting, apa yang nggak seharusnya aku fokuskan. Hal-hal seperti itu aku mengerti banget. Wong kalau misalnya kita yang salah, misalnya aku berbuat dosa gitu, terus aku sampaikan dari sisiku kepada let's say otoritas pemimpin rohani di atasku. Kalau misalnya posisiku ini disalah mengerti, ceritaku itu nggak ditangkap sama dia, tapi dipelesetkan dan aku dituduh yang aku nggak lakukan. Meskipun aku ini salah, itu aja pasti sakit kok di hati. Apalagi kalau misalnya posisiku ini terbukti aku ini nggak salah, dan aku ini disalahkan, dituduh yang macam-macam, itu pasti lebih sakit lagi. Tahu dari mana? Karena aku sudah mengalami. Dan ini sebagai nasihat untuk kita semua, pelajaran untuk kita semua. Guys, kelihatannya sederhana. Kita ini menjadi orang yang cepat untuk mendengar. Bukan sembarang mendengar, tapi mendengar untuk mengerti. Kelihatannya sederhana, tetapi itu jauh lebih susah untuk dilakukan. Entah kenapa. Kalau untuk orang bebal, wajar mereka nggak mau dengar. Karena mereka bebal dengan pikirannya mereka sendiri. Yang nggak kenal Tuhan misalnya. Tetapi loh, untuk orang yang sudah kenal Tuhan, orang di dalam komunitas gereja misalnya, sudah jalan lama dengan Tuhan, aku temukan, puji Tuhan sih nggak semua, tetapi juga ada aja orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang merasa paling tahu, mendengar untuk menghakimi orang yang bercerita, nggak mau mendengar masukan. Aku curiga orang-orang yang seperti itu bukan karena mereka bebal, mungkin juga bukan karena hatinya itu kotor, enggak. Tapi ini dugaanku saja ya, bisa benar bisa salah. Mungkin karena orang-orang yang sudah jalan lama dengan Tuhan merasa mereka ini lebih berpengalaman, lebih tahu banyak, lebih punya otoritas. Makanya apapun yang quote-unquote orang di bawah mereka, kalau mereka menyampaikan sesuatu, mereka langsung mendengarkan untuk mereka ngasih tahu. Menurutku yang benar begini, yang salah begini. Kamu salah, kamu benar, dan segala macam. Jadi cepat untuk menggurui. Nggak ambil waktu sejenak untuk coba mengerti. Oh, orang ini, dia ngomong seperti ini, itu posisinya gimana ya? Motivasi dia melakukan ini apa? Backgroundnya apa? Kita nggak ambil waktu untuk mengerti semua itu. Itu bisa merasakan, berempati dengan orang yang bercerita. Dan kita terlalu cepat menghakimi dengan nggak adil sebelum kita ini mengerti informasi secara keseluruhan. Nggak heran, beberapa orang yang aku tahu, apalagi aku pernah dengar ceritanya, keluar dari gereja, gak mau ikut kayak persekutuan, gak mau involve dengan pelayanan, karena
Mereka temui orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terlalu cepat berkata-kata, bukan cepat mendengar. Aku harap ini jadi pelajaran bagi setiap kita. Aku sudah pernah jadi korban, tapi puji Tuhan, by God's grace, aku memilih tidak pahit kepada orang-orang yang misjudge me, orang-orang yang mengata yang jelek, memilih untuk menghakimi tanpa mendengar, mengerti maksud perkataanku itu apa. Tetapi sayangnya nggak semua orang itu mau meresponi yang sama. Mereka lebih memilih kabur, keluar dari komunitas gereja, dan itu akan bikin hidup mereka semakin tersesat. Aku harap ini jadi pelajaran teman-teman bagi teman-teman yang pernah mengalami seperti aku, disalah mengerti oleh pemimpin rohani atau teman-teman di dalam gereja misalnya. Please jangan keluar karena kepahitan atau karena kecewa. Ampuni orang-orang kayak gitu. As for us yang membaca firman tadi, yuk kita jadi pelaku firman. Kalau kita sudah tahu sakitnya digituin orang itu gimana, kita udah ngomong panjang lebar, disalah mengerti, dan apalagi sampai dituduh, kita jangan gitukan orang. Justru kita ini menjadi orang yang kita banyak mendengar, dan kita ngomong itu seperlunya. Setelah kita mengetahui informasi yang kita perlu, then we can make proper judgments. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Cepat untuk mendengar, tapi lamban untuk berkata-kata.